Dampak dari departemen sendiri, nongkrong di departemen orang. Yang pertama. Yang kedua, lalai terhadap tugas di departemen sendiri dan nggak ngapa-ngapain juga di departemen orang, kecuali bantuin, masih nggak saya hukum. Yang ketiga, godain SPG bro. SPG, MD, leader, pokoknya semua yang beda kelamin. Yang wanita pasti digodain sama dia, mau MD ke, mau KAM ke, account manager, mau KAS ke, account supervisor, mau senior manajernya store lain ke, kalau datang ke situ ya, Mr. Gies, digodain emang orangnya pede buat ngegodain perempuan ya. Nah itu fatal gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sore kali ini kita angkat 4 huruf SLUB. Kepanjangan dari SL sulit, U-nya untuk, B-nya benar. SLUB kepanjangan dari sulit untuk benar. Kok bisa orang ngalami kesulitan untuk menjadi benar? Kok bisa orang kesulitan untuk benar-benar jadi tidak melakukan kesalahan? Kok bisa orang gagal menjadi benar? Kok bisa orang terpuruk terus-menerus tidak bisa bangkit dari kegagalan, ketidakbenaran, atau kesalahan? Permasalahannya cuma satu. Mungkin daunnya terlalu lama, ngedropnya terlalu lama, atau terpuruknya terlalu lama, atau bapernya terlalu lama, lupa bangkit, lupa move on, lupa berbenah diri, dan sebagainya. Oke, kita awali dengan sebuah cerita ya. Saat saya masih jadi supervisor, adalah satu pimpinan dari warga keturunan bilang, Ban, buat seluruh anak buah lo yang mulai kena teguran lisan atau tertulis sebelum sampai SP1 ya, lisan dulu, naik, tertulis, artinya lisan selama 2 bulan atau 3 bulan, masih juga tidak lolos dari teguran lisan, masih juga tidak berbenah dari teguran lisan, melakukan kesalahan lagi sekecil apapun, naik menjadi teguran tertulis. Lagi-lagi teguran tertulis 3 bulan. Tidak lolos dari teguran tertulis baru naik SP1, begitu seterusnya. Nah, yang sudah sampai di teguran tertulis, tapi belum sampai ke SP1, dan mudah-mudahan tidak sampai ke SP1, maka tulis, plot, invite, masukkan, inventarisir nama-nama dan keberadaan mereka di DOT. Masih ingat ya? Karena kita angkat di awal ya. Apa tuh? Daftar orang tercela. Nah, salah satu diantaranya, ini teman akrab nih. Dulunya senior saya. Cuma qadarullah kesusul sampai saya 3 peringkat, 3 level di atas beliau. 3 tingkatan di atas beliau gitu kan. Sebutlah namanya Daman Huri, kita panggilnya Duri ya. Karena dipanggil Huri nggak enak, akhirnya Duri, DHURI. Namanya sebenarnya Daman Huri. Nah si Duri ini dari mulai saya jadi anak buahnya sampai saya selevel, saya sering bilangin, Ri, kalau lagi jam kerja jangan banyak gangguin SPG. Jangan banyak ngobrol sama SPG, sama leader, sama MD. Karena apa? Lawang manajemen kita, atasan aja nggak pernah tuh godain SPG, ngobrol sama SPG, sama leader, sama sales, sama apa, KAM, kan suka KAM datang ya, ke account management dari supplier datang. Atau apapun yang sifatnya adalah bukan internal, melainkan eksternal atau karyawan titipan di toko kita, dari vendor, dari supplier, dari rekanan. Kenapa? Cuma 2 kemungkinannya. Yang pertama, kalau seandainya dia minta sesuatu yang sebenarnya berbenturan dengan peraturan kita, peraturan internal kita nggak enak nolaknya. Akhirnya terjadi apa? Kalau kita turuti, pelanggaran terhadap peraturan internal. Tapi kalau kita nggak turuti, kita seolah-olah kehilangan kenyamanan, kehilangan teman ngobrol, teman gaul, dan sebagainya. Dilema kan? Buah simalakama kan? Itu yang pertama. Yang kedua, prestismu akan terus menurun. Karena apa? Kok bolak-balik kerjanya sama eksternal? Kan yang gaji internal. Kan gitu yang terjadi. Dari mulai saya di bawahnya, selevel, sampai akhirnya persis saya di atasnya, kena nih Duri sama saya. Saya supervisornya lah 2 peringkat di atas dia. Di atas dia namanya senior staff, baru supervisor kan. Karena dia kan staff. Satu ketika, habis makan siang, dia masuk. Saya belum makan siang, karena ciri khas saya adalah cuma sholat aja. Terus langsung masuk lagi. Sampai selesai, jam pulang jam 6.40, saya memutuskan makan gitu. Karena saya nggak enak makan kalau masih banyak supplier atau vendor yang nunggu gitu. Jadi saya turut lakukan istirahat itu cuma sebatas sholat, langsung bangkit lagi ke atas, naik lagi ke atas, lakukan aktivitas tanpa makan. Saya sering gitu ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Walaupun nantinya pas pensiun tumbang juga ya karena kelamaan nyimpan penyakit.
Nah, satu ketika begitu saya naik, kadang-kadang belum pernah saya naik dari pintu customer. Biasa selalu dari pintu manajemen atau pintu karyawan. Kok saya mau naik dari pintu customer ya? Ya udah, saya bareng sama customer. Si Duri ini nggak lihat. Ternyata Duri ada di departemen yang lain, bukan di departemennya. Dan ada di SPG yang lain, bersama SPG lain, bukan SPG yang ada di departemen dan di lorongnya. Kasus gak? Kasus. Kasusnya apa? Kasusnya dua, meninggal lorongnya, yang pertama. Yang kedua, ngobrol lagi. Sama siapapun itu, sama siapapun juga. Karena jam kerja nggak boleh ngobrol. Dan kalaupun ngobrol, tidak boleh di jam kerja dan tidak boleh di area toko. Harus keluar, di backroom atau di luar, kan gitu ya. Akhirnya dia nggak tahu lagi asik-asik. Biasa ya orang toko gitu ya. Kalau lagi sepi gitu atau mungkin kalau lagi rame nggak perlu dilayani, dia malah mojok berdua gitu ya. Saya tegarin, Mas, iya Pak, kirain customer, iya gimana ya katanya, gimana, ngapain ngobrol nih jam 12:30, refill, update harga, iya, udah saya tinggalin berlalu. Begitu saya muter, saya balik lagi, masih di situ, masih ngobrol makin seru. Saya kan nggak enak ya, serba salah ya, karena ya bekas teman lama, bekas senior saya. Tapi sekarang senior dia saya, atasan dia, 2 peringkat di atas dia. Kalau saya nggak tegakkan hukum, saya kena nih sama atasan. Udah saya panggil deh. Nanti ke ruangan aneh. Sekarang, iya sekarang. Begitu nyampe ruangan, ngapain Pak? Ente ngapain yang panggil? Kira-kira ngapain nih aneh bilang? Tahu. Dari mulai aneh bangkit, dari sholat di bawah, sampai aneh muter lagi, ente di mana? Di toko, iya di toko. Aneh juga tahu di toko. Di mana ente? Di lorong berapa? Di departemen siapa? Sama siapa? Apa urusannya? Ya kan Pak, enggak kok ya kan Pak, saya nanya di lorong berapa, di departemen apa, bersama siapa, dan apa urusannya. Ya, itu aja nanya Bapak mah, iya saya nanya, di mana Anda? Lorong 2 kan, departemennya siapa? Pak Ijun kan, departemen aku di mana? Lorong 5. Anda staf aku atau stafnya Pak Ijun? Bingung nggak bisa jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, lorong sendiri berantakan, banyak customer, SPG-nya kelabakan tuh mau nge-refill, nggak ada yang bantuin turunin dari crossbeam atau naikin dari gudang bawah, dari gudang transit ya, atau ngambil dari gudang CCP. Oh malah SPG orang lain. Iya sih SPG satu toko, tapi kan apartemen orang lain. Nggak diurusnya juga dia mah kelar. Kenapa? Customernya dikit. Siapa sih yang beli pisau tiap hari? Iya kan? Perbuatan rumah tangga. Kalau kita nih, Rinso, Superpel, PL, Pampers, terus kelebatan baru di kalah cepat gitu kan, ditinggalin. Lawang Anda stay di situ aja, kita keteter sama customer, gimana ditinggalin? Iya udah pas saya minta maaf, nggak ada minta maaf. Kenapa? Anda sudah masuk tulisan atau sudah sampai teguran tertulis. Jadi kesimpulannya cuma 2, ya kan? Anda ke SP1 kalau mau, kalau tidak mau berarti kan naik ke SP2. Pinter. Kalau di tempat saya gitu, SP1 mau gak? Nggak mau. Dengan Anda menolak SP1 berarti lahir SP2. Gimana nih, mau SP1 gak? Ya iyalah Pak, daripada saya nggak mau jadi SP2, potong gajinya 50 selama ya 50% ya. SP1 25% selama 3 bulan. Ya mau deh, ya udah. Nah, ciri khas saya nih berbeda dengan kepala departemen yang lain atau profesor yang lain atau manajemen yang lain. Kalau saya nggak pernah mau pakai draft dari PGA, personalia atau HRD atau siapapun juga yang manajemen, saya nggak mau. Saya minta lu tulis deh kesalahannya. Tulis biasa aja, tulis aja di atasnya surat pernyataan 1 dalam kurung SP1. Lu tulis tanggal, hari, tempat, kenapa yang lu salah deh, terus lu tanda tangan, gue tanda tangan. Itu ciri khas saya. Itu yang menyebabkan kantor pusat dan manajemen serta regional bilang, unik ya si Ban ini. Saya nggak pernah mau pakai yang namanya teguran lisan, teguran tertulis sampai SP, semua format saya. Saya nggak mau pakai mereka. Gaya mereka tidak mendidik. Tapi kalau cara saya, dia saat nulis tuh pasti nangis. Meresapi gitu. Apa jadi saya nulis buat diri sendiri Pak ya? Iya kan? Artinya taubat gak tuh? Nulis belum selesai, insya Allah taubat dari 50%. Itu cara saya. Dan itu diakui. Ternyata sampai saat ini banyak HRD yang pakai. Begitu saya resign, saya pensiun dini, teman bilang, pakai itu cara lo. Iya. Saya nggak mau menghakimi orang. Anda tahu apa yang harus Anda kerjakan bersama SP saya? Iya. Ini kertas kosong, ini pulpen saya. Kalau Anda pakai pulpen Anda boleh juga. Pulpen sini aja Pak, ya udah pulpen. Gimana ya Pak ya? Tinggal tulis di atas surat pernyataan 1 dalam kurung SP1. Tulis deh tanggal, hari, jam, nama, departemen, jabatan, kenapa, mengapa, kedapatan masih apa, ya kan? Seperti itu. Tahu dong? Iya. Ya kalau seandainya Anda berasa keberatan, saya kasih tahu nih.
Kenapa keberatan? Ada 3 permasalahannya. Lompat dari departemen sendiri, nongkrong di departemen orang. Yang pertama. Yang kedua, lalai terhadap tugas di departemen sendiri dan nggak ngapa-ngapain juga di departemen orang, kecuali bantuin, masih nggak saya hukum. Yang ketiga, godain SPG bro. SPG, MD, leader, pokoknya semua yang beda kelamin. Yang wanita pasti digodain sama dia, mau MD ke, mau KAM ke, key account manager, mau KAS ke, key account supervisor, mau senior manajernya store lain ke, kalau datang ke situ ya, Mr. Gies, digodain sama orangnya pede buat ngegodain perempuan ya. Nah itu fatal gitu, karena nggak boleh ada cinta lokasi, nggak boleh ada ngobrol, nggak boleh ada ngedekatin siapapun juga, walaupun itu sama-sama satu internal, tapi bukan jamnya. Kalau mau ngobrol, mau deket-deket, mau apapun juga ya di luar, atau di backroom, atau di gudang, jangan di sini. Sini terlalu banyak mata orang luar menyaksikan, apa tidak menarik dan tidak layak dipandang di area floor kan gitu kan. Floor itu areanya berjibakunya orang dengan customer, orang dengan internal dengan eksternal, dengan vendor, dengan supplier, dengan rekanan. Pokoknya keren deh tuh pasar. Gimana terjadi pasar benar-benar tumplek-blek gitu kan. Nah itu yang terjadi harusnya. Anda kan nggak asik mojok di bawah TV sambil pegang-pegang pisau. Itu kan apartemennya pisau tuh, ya kan, elektronik tuh, ya kan, ya begitu deh namanya. Ya gimana ya, saya bilangnya lorong 2 kan lorong mama, saya bilang gitu kan, ketawa deh. Ya udah bikin. Nah sudah bikin, ternyata dia nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Saya bingung pak, kenapa? Kok saya jadi gini ya? Saya bilang apa? Kesalahan Anda 3, tapi penyesalan Anda banyak kan? Iya, Anda nggak pikirin dari awal. Kalau ketemu Suban fatal, cuma gara-gara ngobrol sama SPG di departemen orang lain, tidak di departemen sendiri, meninggalkan lorong lain, masuk ke lorong orang, juga tidak melakukan pekerjaan membantu lorongnya, atau membantu departemennya, atau membantu manajemen yang punya lorong tersebut. Itu kan fatal banget. Ngapain sih kalau orang-orang, departemen orang, kalau cuma gangguin, departemen sendiri belum kelar, lorong sendiri belum kelar, itemnya belum ya fail. Kan gitu ya. SPG-nya belum ditanya, Mbak butuh apa, Mas butuh apa, kan udah sampai gitu. Pastikan semua yang ada eksternal di lorong kita terbantu dengan keadaan kita. Itu tugas Anda. Saya nggak bisa nulis, Pak. Saya nggak mau nulis. Terus gimana, Pak? Saya dikte. Anda yang nulis. Iya. Saya dikte juga nggak bisa nulis. Goyang makin kenceng. Saya nyesel pak, nggak bisa nyesel. Habis nyesel gue nggak dapat SP1 dong. Gue kan butuh SP1 dari dulu. Jadi bapak yang nulis nggak mau, kan yang melakukan Anda. Saya tungguin sejam 2 jam sampai maghrib, saya tungguin sampai kuat nulis. Udah bapak yang nulis deh, nggak mau. Ya gimana nih pak ya? Ya udah deh pak deh, saya pusing pak. Pakai komputer aja kalau nggak bisa nulis, ntar tinggal ngeprint. Ya, walaupun sebenarnya dari pusat kagak boleh buang-buang tinta, buang-buang kertas gitu kan. Karena kertas ini kan periksa. Kalau kertas di SPK itu tuh kertas belah pakai. Tapi kalau kertas buat SP1 dari print out harus kertas beneran. Itu kerennya kita. Jadi cost saving program di toko kita terjadi. SP lo kalau tulis tangan pakai selembar pakai. Yang belakangnya tuh udah ada bekas cetakan lain tapi tidak nembus. Jadi kita cost saving program. Benar-benar ada penghematan tapi semua kinerja terangkum dari kertas bekas. Tapi kalau pakai cetakan harus pakai kertas yang kanan kiri depan belakangnya kosong. Kenapa? Kalau dia dicetak lagi biasanya tembus pita, tinta, dan sebagainya. Nggak bisa, Pak. Ya kalau nggak bisa terus gimana dong? Saya di skor aja deh, Pak. Skor lama loh. Nggak apa-apa, Pak. Yakin skor? Iya deh, Pak. Sebulan loh. Iya. Potong 50%. Nggak Pak. Nggak dapat apa-apa loh. Jam sostek, BPJS, stop semua. Iya, Pak. Dulu masih jam sostek ya, belum BPJS. Astek, jam sostek, sama ada, saya lupa, makna apa ya? Lupa, pokoknya kita kerja sama yang grupnya Panin tuh. Grupnya Panin. Ya saya lupa namanya, makna kalau nggak salah gitu. Multi Artaguna, iya Multi Artaguna gitu. Itu semua stop loh selama Anda di. Nggak apa Pak, saya nggak bisa nulis Pak. Itu lebih rugi loh daripada SP. Nggak apa Pak, karena kalau itu kesalahan, besok SP2 saya yang nulis, bukan Anda yang nulis. Tapi kalau yang ini, begitu lahir SP2, Anda yang nulis. Nggak ya Pak, saya janji saya bisa memperbaiki. Ya udah, berarti mulai besok sampai 30 hari ke depan, Anda bukan siapa-siapa kami. Pada saat di hari ke-31, tunggu saya panggil. Kalau enggak, jangan masuk. Dia tungguin tuh. Kadang-kadang dia ke toko, rumahnya kan dekat Palmerah. Toko, Pak, belum lah, baru 3 minggu. Seminggu lagi. Kenapa ya? Getol ya MSPG? Enggak Pak, saya mau nyesel Pak, bener-bener. Oke, akhirnya saya ampunin deh. Ya udah besok boleh deh. Kan baru 20 hari, ya besok masuk. Tapi bener, iya. Bener tuh, hari ke-22 bener. Oh iya masuk. Hari ke-23 ngawur, tuker sip nggak pakai form. Udah gitu lawan tuker sipnya kagak datang lagi, astagfirullah. Lu ngapain Ri?
Kersip sama siapa? Itu si Guncong. Guncong orangnya kayak gitu, rajin sih rajin, cuma kan orangnya begitu kalau diajak bicara. Gue nggak datang, kalau nggak datang lu lembur lo sampai jam 9 malam. Gak bisa loh Pak, saya udah tuker shift. Sama siapa? Sama Guncong. Buktinya mana tuker shiftnya? Itu gagal benar lagi kan? Padahal tadi udah ngaku mau bener. Ya udah bener, pas 2.40 dia bingung. Belum datang Pak Guncong. Kejadian sampai jam 9 lo lembur, kagak dibayar lo. Konsekuensi. Udah 3 kali lo gagal bener. SP1 nggak kejadian, pindah ke lorong orang godain SPG kejadian. Sekarang tuker shiftnya nggak ada. Formnya juga gue belum tanda tangan nih. Bahkan gue tanya ARD, ada nggak form pengajuan tuker shift antara Guncong sama Duri? Nggak ada. Hari ini lu dicoret sebagai kehadiran. Gue akan laporan. Iman nggak ada ya. Kenapa? Karena dia tuker shift, masuk shift sendiri tanpa pengetahuan supervisor dan kepala divisi atau area sales manager. Hari ini lu kerja gratis buat kita. Kaget tuh dia. Itu gagal bener gak sih? Sulit untuk bener gak? Iya, 3 kali berturut-turut 3-0 dia kalah telak dari sistem kerja kita. Hati-hati ya, oke. Iya bener sampai jam 3. Pak, bener Pak, Guncong gak ada lah. Terus, gua ada penting Pak, makanya tuker shift Pak, ada acara keluarga gue Pak, mertua gak mau tahu gue. Terus gue suruh lembur gitu, enak aja lu yang salah. Kan yang salah tuker shift, gak ada yang ngasih tahu. Gak pakai tuker apa-apa, gak pakai juga form tuker shiftnya. Gue juga gak pernah dimintain paraf dan tanda tangan. Gue juga gak pernah dilaporin, makanya gue kaget. Gue liat schedule lu masuk siang 14.00, kenapa sekarang jam 7 lu ikut morning meeting sama gue? Ada Guncong sampai jam 15 nggak datang. Ternyata begitu telepon gak Guncong, aduh Pak, motor saya rusak Pak, pas banget jam 11, rumah Cinere. Iya wajar kalau berangkat jam 11. Iya kan macet Pak, Pondok Cabe gitu kan. Enggak, kalau Pondok Labu sama aja Pak, lebih parah. Terus ceritanya, ya gue nggak bisa datang Pak. Lagi kan jadwal gue masuk pagi, cuma Duri maksa. Kejadian kan, kejadian keempat, ternyata dia keceplosan Guncong. Gue dipaksa sama Duri suruh tuker shift, padahal gue nggak mau. Ya udah gue nggak enak sama Duri. Jadi berhak nggak alasan untuk tidak terjadi? Ya gitu kurang lebih ya. Sulit untuk benar, kejadian di mana-mana kalau kita memang tidak mempersiapkan diri yang matang dan profesional. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.